Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Siang bersama saya Bibi Kristami dan Gede Satria. Kita ke informasi selanjutnya, sebuah masjid berusia 500 tahun milik Keraton Kasultanan Yogyakarta ini masih berdiri tegak di Bantul, Yogyakarta. Masjid ini unik karena memiliki jam bancet atau jam matahari dan juga memiliki tradisi Ramadan, yakni buka bersama dengan bubur lodeh. Setiap masjid yang sudah berusia tua biasanya memiliki keunikan tersendiri seperti yang terlihat di sebuah masjid kuno yang ada di Desa Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Masjid Sabili Rosyad merupakan masjid milik Keraton Kasultanan Yogyakarta yang dibangun pada tahun 1485 Masehi atau sudah berusia lebih dari 500 tahun. Masjid yang didirikan oleh seorang kerabat keraton bernama Raden Trenggono atau dikenal dengan nama Panembahan Bodo sebetulnya memiliki struktur bangunan Jawa yang khas baik dari bentuk atap maupun mahkota di atas atap. Namun dalam perkembangan zaman, masjid ini mulai mengalami perubahan bentuk dengan adanya renovasi dan perluasan. Masjid Sabil Rosyad ini juga memiliki sebuah jam bancet atau jam matahari yang terletak di sisi kanan masjid. Jam bancet ini menggunakan sinar matahari sebagai petunjuk angka yang masih menjadi rujukan untuk menentukan waktu sholat. Selain melestarikan jam bancet hingga saat ini, takmir dan jamaah Masjid Sabil Rosyad juga masih terus melaksanakan sebuah tradisi di bulan Ramadan. Salah satunya adalah berbuka puasa dengan bubur lodeh. Menu ini berisi bubur nasi dengan lauk sayur lodeh berisi telur, potongan tempe, krecek, dan nangka muda. Kalau tentang tradisi, ini kita senantiasa melestarikannya. Jadi karena ini masjid kagungan dalem ya, salah satu masjid kagungan dalem Keraton Yogyakarta Diningrat, kita sebagai jamaah senantiasa berusaha untuk melestarikan apa yang masih ada. Bubur lodeh ini dipilih sebagai menu buka bersama karena merupakan makanan yang halus dan lembut hingga mudah dicerna tubuh setelah berpuasa seharian. Selain itu, bubur yang bertekstur halus dan lembut juga menjadi simbol agar dakwah Islam dilakukan dengan penuh kelembutan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Kalau kue-kuean gitu ya, itu udah biasa ya. Tapi kalau ngelihat bubur dengan sayur lodeh, ada telurnya, ada kreceknya tadi itu. Terus juga kuahnya, santannya. Aduh, enak. Tadi dulu tunggu, masih berapa jam lagi ini Gede ya, belum buka puasa. Namanya memang berbuka puasa dengan bubur lodeh ini pemirsa. Memang ini menjadi tradisi khas Ramadan di Masjid Sabil Rosyad. Nah, kita akan melihat nih bagaimana persiapan untuk berbuka puasa di sana. Kita telah bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di Bantul, Yogyakarta. Halo Anissa, selamat siang. Bagaimana persiapan perbuatan takjil di sana? Ini udah ada berapa porsi yang sudah disiapkan? Jakarta nampaknya sedang diguyur hujan deras begitu ya. Namun semangat dari para ibu-ibu untuk menyiapkan takjil berbuka puasa di Masjid Sabiul Rosyad ini sudah terlihat sejak pagi tadi. Nah, kalau dilihat di belakang saya ini, memang ibu-ibu di sini berjibaku begitu ya, bekerja sama untuk menyiapkan segala bumbu-bumbu, kemudian sayur, kemudian aneka lauk yang menjadi pendamping, yakni sayur lodeh masih menjadi tradisi yang dipertahankan hingga saat ini, yakni menu berbuka puasa di Masjid Sabiul Rosyad. Dan memang untuk tempat saya melaporkan saat ini merupakan masjid di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ini umurnya sudah 500 tahun, namun tradisi turun-temurun dengan menyajikan menu bubur lodeh ini masih dipertahankan hingga saat ini. Dan bubur ini kalau saya bisa jelaskan kepada Anda pemirsa merupakan makanan yang berbahan dasar beras, kemudian dimasak dengan air yang cukup banyak begitu, jadi teksturnya sangat lembut dan juga ini sangat cocok untuk menu berbuka puasa. Nah, saya akan berbincang bersama salah satu juru masak di sini. Selamat siang Ibu, bisa diperkenalkan namanya Ibu siapa? Ibu Futi. Nah, Ibu Futi ya, kalau boleh tahu nih proses memasaknya dari bubur lodeh ini seperti apa sih Bu? Ya, ini pakai
cabai, berambang, bawang, kencur sundi, miri, santan. Oke. Jadi itu kemudian untuk proses memasaknya sendiri itu memakan waktu berapa lama, Bu? Biasanya setiap hari? Berapa? Mulai jam 1 sampai nanti matang jam 4. Jam 4 ya sudah ready semua. Nah, untuk porsi yang biasa disediakan begitu, Bu? Kalau setiap hari itu 100 sampai 150. Kalau hari Jumat itu 400 sampai 500 porsi. 400 sampai 500 porsi itu khusus di hari Jumat karena memang jamaahnya meningkat ya Bu ya setiap hari Jumat itu ya. Nah, kalau saya lihat ini kan tidak hanya memasak bubur tapi ada juga yang menyiapkan beberapa lauk pauknya. Kalau bisa disampaikan apa saja sih Bu yang spesial dari menu bubur lodeh ini, dan selama 30 hari berarti tidak ganti menu ya Bu ya di masjid ini? Tidak. Selalu bubur. Kemudian apa saja Bu pendampingnya? Pendampingnya ada mie letek, ada kadang opor ayam, kadang opor telur, kadang ada buah, kadang ada kurma. Ya dari warga mau ngasih apa kita terima aja. Nanti kita sajikan. Oke. Nah, kalau dilihat ini kan memang semua adalah warga dari Wijirejo, Bantul, Yogyakarta. Nah, Ibu sendiri sudah berapa lama sih Bu jadi relawan juru masak di sini? Kira-kira 30 tahun. 30 tahun jadi juru masak ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama salah satu juru masak yang ada di masjid yang ada di Bantul, Yogyakarta. Memang masjid ini begitu ya, setiap sore selalu dipadati oleh masyarakat sekitar yang ingin berbuka dengan menu spesial yakni bubur lodeh. Bagi Anda yang penasaran bagaimana cita rasa berbuka dengan bubur begitu ya, silahkan datang kemari ke daerah Wijirejo, Bantul, Yogyakarta. Demikian laporan sementara dari Bantul, saya kembalikan kepada Baby dan juga Gede. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Masjid Sabilur Rosyad di Bantul, Jawa Tengah. Nah, kan ini kan tadi masakannya kalau menurut saya ya Beb ya. Apa tadi? Lodeh. Itu saya melihatnya sebagai primadona. Ultimate culinary heritage gitu ya. Setuju banget, nggak pernah salah kalau makan pakai lodeh ya, nggak pernah mengecewakan. Karena diramu dengan santannya, terus ada macam-macam lauknya. Bumbu lokal Indonesia. Dan Bener. tadi saya mengacungi jempol ya, itu cuma ada 4 sampai 5. Untuk menyajikan hampir 500 ya, 400-500 porsi. Wow, luar biasa. Jadi nanti mau buka puasa pakai lodeh nih pasti kayaknya. Iya, betul. Coba dicari nanti di warung-warung terdekat. Oke. Baik pemirsa, ini juga ada tradisi unik namun juga berbahaya di Purwakarta, Jawa Barat. Ada apa ini Gede? Ini ada ratusan warga ngabuburit di bantalan rel kereta api stasiun Pleret sambil jajan takjil. Ya, tradisi ngabuburit ekstrim ini sudah berlangsung puluhan tahun. Bahaya nggak kira-kira? Waduh, kita lihat liputannya untuk Anda. Jika biasanya warga ngabuburit ke taman atau sentra kuliner, ada pemandangan unik di Purwakarta, Jawa Barat pada saat waktu ngabuburit. Ratusan warga ngabuburit di bantalan rel kereta api stasiun Pleret, Purwakarta. Tradisi ngabuburit ekstrim ini dilakukan warga sejak puluhan tahun lalu. Stasiun Pleret dipilih sebagai tempat ngabuburit karena lokasinya dekat dengan pasar dan di bulan Ramadan ada pedagang takjil dadakan. Berulang kali petugas stasiun meniup peluit, memberi peringatan kepada warga agar menjauhi rel demi kelancaran kereta api dan keselamatan warga. Bahkan sejumlah anak nekat membawa dan bermain petasan. Enggak takut atau merasa berbahaya Bu kamu di rel kereta ini Bu? Enggak, biasa aja. Biasa aja, karena memang sudah terbiasa. Kalau ada kereta lewat gimana Bu? Ke pinggir kok. Maksudnya ada yang memberitahu atau gimana? Enggak, biasa aja. Paling jajan-jajan, nongkrong gitu aja, jajanan. Bapak dari mana? Warga sini aja, warga sekitar. Setiap tahun atau setiap Ramadan akan seperti ini kalau ngabuburit ini? Setiap tahun sekali. Selama waktu ngabuburit, sedikitnya ada 5 perjalanan kereta yang melintas di stasiun Pleret setiap harinya. Sedikit mengganggu sih karena kan harusnya steril. Cuman ya selama belum steril di sini, jadi paling kita siagakan petugas aja sih untuk mengantisipasi aja.
Pihak stasiun berharap tradisi ngabuburit di stasiun kereta Pleret dipindah ke lokasi lain karena selain mengganggu perjalanan kereta juga bisa membahayakan keselamatan warga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Doa saya cuma satu nih, Beb. Iya, apa buat itu? petugas kereta apinya semoga dilebarkan kesabarannya gitu ya, dibanyakin sabar-sabar ya, Pak. rezekinya dan Betul. banyak Tetap semangat. tetap semangat dan banyak pahalanya. Dan ini juga mungkin Iya, bisa menjadi bandel-bandel perhatian kayaknya ya. orang. Iya, ini kan bahaya dong. Dan tadi miris ya, melihatnya kebanyakan juga anak-anak. Iya. Membahayakan sekali. Ibunya yang ngajak sih. Kok bisa Terus kalau dikasih gitu? tahu kenapa lewat sini udah biasa Udah katanya. biasa. Udah sering ke situ sebelum ada rel kereta ternyata. Aduh, susah juga. Oke, Warlock pemirsa. soalnya, warga lokal. Jangan kemana-mana karena informasi saat lagi ini juga pasti banyak yang menarik. Ya. Kementerian Keuangan bantah ada yang ditutupi terkait dugaan transaksi janggal impor emas batangan Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan nilai 100 triliun rupiah. Hanya yang akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.